Saudara, luar biasa lah, sangat bagus lah. Dari semua anggota ASEAN, dari semua negara anggota ASEAN itu hanya Malaysia yang mengalami kenaikan poin maupun kenaikan peringkat FIFA. Poinnya Malaysia itu bisa naik sampai 26 poin. Sementara negara lain itu turun, saudara-saudara. Dan ini luar biasa dan memang layak karena penampilan Malaysia pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lepas, yang baru saja berlangsung itu memang luar biasa, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita bacotin. Kita obrolin, kita cakap, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara serumpun, di negara-negara jiran. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil. Tidak ada muatan provokasi, kebencian politis. Semuanya kita bahas, saudara-saudara. Baik yang terbaru maupun yang sudah lama. Bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang, ini yang kabar baik untuk penyokong bola sepak Malaysia. Penyokong Harimau Malaya, bahwa ranking FIFA, peringkat FIFA Malaysia untuk edisi November 2023 ini mengalami kenaikan yang signifikan. 7 peringkat dengan poin yang sangat banyak, 26 atau berapalah. Banyak sekali dibandingkan negara-negara ASEAN lain yang hampir semuanya turun. Turun poin ya, turun poin. Ada yang stagnan peringkatnya di situ, ada yang rankingnya juga turun, tetapi kebanyakan itu poinnya turun. Malaysia sendiri yang naik. Malaysia naik yang sangat banyak dan peringkatnya juga banyak, 7 peringkat, 7 ranking dari ranking 137 ke 130. Wah, ini luar biasa saudara-saudara, ini luar biasa. Dan ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, seperti biasa, secara rutin, secara reguler, setiap bulan, setiap selesai pertandingan internasional, selesai FIFA Matchday, itu beberapa minggu kemudian FIFA akan merilis, melaunching, mengeluarkan daftar peringkat, ranking FIFA yang terbaru. Ranking FIFA yang terbaru untuk setiap bulannya. Dan bulan November ini sudah dirilis dan hasilnya ya kita tahu sendirilah. Vietnam masih ada di atas saudara-saudara. Vietnam masih ada di atas walaupun dengan poin yang berkurang 0,67. Tetapi mereka masih menjadi negara Asia Tenggara dengan peringkat FIFA terbaik, yaitu ada di 94 saudara-saudara. Vietnam ini kenapa dia turun poinnya? Dia kemarin waktu kualifikasi Piala Dunia itu dia mengalahkan Filipina tetapi kalah dengan Irak, saudara-saudara. Itu jadi poinnya agak turun walaupun peringkatnya ya di situ-situ aja, tidak bergeser jauh. Kemudian di posisi kedua di kawasan kawasan ya betul. Asia Tenggara ini, di ASEAN ini ada Thailand. Thailand itu dia ada di peringkat FIFA-nya itu 113 dengan poinnya yang turun saudara-saudara, 0,40 poin. Itu turun dia. Dan kenapa dia bisa menjadi turun? Karena kemarin dia kalah juga di kualifikasi Piala Dunia dan menang juga. Jadi kalah sekali, menang sekali. Kalah itu punya potensi untuk kehilangan poin yang cukup signifikan, walaupun kemudian ditebus oleh kemenangan lawan Singapura. Tetapi kan poin dari kemenangan melawan Singapura itu tidak signifikan karena peringkat rankingnya Singapura itu ada di bawahnya Thailand. Jadi poinnya yang didapat Thailand itu lebih sedikit sehingga dia turun.
cukup bagus saudara-saudara. Ya bukan cukup bagus lagi ya, ya bagus lah. Bagus, bagus, bagus. Yang bagus dan menurut saya itu harus kita beri apresiasi, harus kita ucapkan selamat, congratulations, tahniah. Itu adalah Malaysia. Harimau Malaya itu mengalami kenaikan poin sekitar 26,15. Naik dia, tambah poinnya itu tambah. Poin total dia sekarang itu 1122,87. Sebelumnya dia 1096,72. Nah, jadi naik saudara-saudara, naik, dan ini penaikan yang sangat bagus lah di antara dibandingkan Thailand maupun Vietnam dan negara-negara di ASEAN lain, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mau tahu, jadi dia naik. Dan selain naik poin, peringkat ranking FIFA-nya Malaysia itu juga naik dari semula 137 bulan lalu. Oktober, sekarang menjadi 130. Dan itu adalah peningkatan yang sangat bagus, sangat banyak saudara-saudara, sangat banyak dan sangat signifikan. Kemudian dan dia sekarang, Malaysia sekarang ini, Harimau Malaya itu ada di posisi ketiga di negara-negara Asia Tenggara. Di zona Asia Tenggara dia di tim terbaik ketiga lah berdasarkan ranking FIFA ya saudara-saudara ya, untuk bulan November. Kita nggak usah bicara untuk bulan Desember, bulan Januari tahun depan, nggak usah bicara karena yang sekarang yang sedang terjadi ya sekarang. Poin dia mengalami kenaikan 26 dan itu sangat bagus dibandingkan dengan negara tetangganya yang lain. Dan ini menjadi Malaysia menempat, ya kira-kira kalau Malaysia head to head lagi bertanding di lapangan nanti melawan Thailand, ya saya rasa bisa menang lagi. Kemudian kalau bertanding melawan Vietnam, siapa tahu mau menggelar pertandingan uji coba melawan Vietnam, saya rasa juga bisa menang. Jadi itu menunjukkan kualitas permainan Malaysia itu yang cukup meningkat, cukup bagus secara drastis saudara-saudara. Malaysia ini mengalami kenaikan sementara Thailand dan Vietnam itu turun poin ya. Poin ya, walaupun tidak banyak. Vietnam dan Thailand turunnya tidak terlalu banyak lah, tidak signifikan, tetapi turun. Kenapa Malaysia tidak turun tetapi justru naik 26,15 poin dan naik dari peringkat 137 ke 130? Kenapa? Ya saudara-saudara sendiri semuanya sudah tahu jawabannya lah. Tidak perlu saya jelaskan. Pada FIFA Matchday edisi November yang lalu, minggu lalu kalau nggak salah, di FIFA Matchday bulan November ini kan digunakan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan resmi FIFA, bukan pertandingan uji coba, bukan persahabatan, bukan, tetapi pertandingan resmi FIFA yang poinnya memang banyak saudara-saudara. Kalau pertandingan resmi sekelas kualifikasi Piala Dunia atau Piala Dunia sekalian atau Piala Asia pun itu poinnya memang banyak saudara. Beda dengan FIFA Matchday biasa yang statusnya hanya uji coba, hanya persahabatan biasa, international friendly match itu. Jadi ini saya katakan, kemenangan lawan Kyrgyzstan itu membuat poin Malaysia itu terangkat sangat banyak. Kenapa? Karena Kyrgyzstan itu punya ranking FIFA yang lebih bagus dari Malaysia. Sebelum pertandingan, mereka punya poin yang cukup bagus di atas Malaysia. Jadi Malaysia mengalahkan Kyrgyzstan itu mendapatkan tambahan poin yang sangat banyak. Sementara kemenangan atas Taiwan itu juga mendapatkan tambahan poin, tetapi tidak banyak. Tetapi cukup. Sehingga gabungan dari 2 poin itu telah membuat tim nasional Malaysia, Harimau Malaya, mendapatkan kenaikan 26,15 poin dan sekarang bertengger di peringkat ke-130 FIFA. Dari sebelumnya 137. Sebelumnya lagi kalau nggak salah pernah ke 134. Jadi kurvanya naik turun seperti gerigi, seperti mesin. Itu wajar saudara-saudara, wajar. Karena sepak bola itu kan selalu bergerak. Kemarin itu Malaysia turun dari 134 ke 137 kalau sudah ingat, karena kekalahan dari Turkmenistan di Pesta Bola Merdeka. Dan sekarang Malaysia berhasil menembusnya dengan 2 kemenangan dari Kyrgyzstan dan dari Cina Taipei. Jadi wajar saudara-saudara.
negara seperti Malaysia, saudara-saudara, bagi asosiasi sepak bola Malaysia, saya nggak tahu kalau di asosiasi sepak bola negara lain. Mungkin Vietnam sama saja, atau Thailand juga sama saja. Ranking FIFA itu bagi mereka itu penting sekali, dan itu selalu sejak awal selalu mereka usahakan untuk dikejar, selalu mereka berusaha untuk dipanen, karena itu akan berkaitan dengan drawing yang akan dilakukan nanti ketika ada undian untuk kualifikasi piala apapun lah, piala dunia, piala Asia, piala apalah, apa saja. Kemudian itu juga untuk menggelar FIFA Match Day uji coba, itu kalau peringkatnya, rankingnya terlalu rendah itu juga kadang bisa ditolak. Bisa ditolak, dianggap tidak kredibel. Jadi mereka berusaha untuk mengejar ranking FIFA itu setinggi-tingginya. Jadi kalau ranking FIFA-nya tinggi, kan itu juga akan kredibel di mata negara lain ketika nanti mengadakan pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba internasional FIFA Friendly Match, itu mereka bisa mendapatkan lawan yang sepadan. Kemudian ranking ini juga berkaitan dengan gengsi, dengan prestis, dengan pride sebuah negara, sebuah tim nasional. Semakin rankingnya bagus, itu akan semakin membanggakan. Nah, sayangnya tidak semua negara itu peduli dengan urusan ranking seperti ini. Salah satunya di Indonesia ini saya tidak melihat PSSI itu terlalu serius dengan ranking FIFA seperti ini, karena mereka beranggapan bahwa ranking FIFA ya hanya dipakai untuk waktu undian, waktu drawing, waktu semacam di atas kertas lah. Walaupun kenyataannya ya memang kalau kita rankingnya rendah, nanti ketika kita mendapatkan undian dan kita mendapatkan lawan yang berat, ya hasilnya kan kemarin seperti waktu pertandingan melawan Irak, kita dibantai. Sebaliknya Malaysia, karena peringkatnya di FIFA waktu drawing kualifikasi Piala Dunia lebih baik, mereka dapat lawan yang relatif tidak terlalu berat lah, relatif seimbang, Jadi ranking FIFA ini memang semacam penting, nggak penting lah. Penting juga bagi yang menganggap itu penting, ya penting. Bagi yang nggak menganggap itu nggak penting, ya nggak penting. Jadi santai aja. Vietnam dan Thailand mengalami penurunan poin 0, sedikit poinnya, dan Malaysia mengalami kenaikan yang 26,15 poin yang cukup banyak. 4 tim di bawah Malaysia itu seperti Filipina, Indonesia, Singapura, dan Myanmar itu mengalami penurunan poin yang bervariasi mulai dari 5 sampai 11. 11. Filipina itu ada di posisi 140, itu di bawahnya Malaysia. Berarti kan itu juga dia mengalami penurunan peringkat setelah 2 kali mengalami kekalahan dari Vietnam dan Indonesia bermain imbang. Bukan 2 kali, maaf saudara. Kalah sekali dari Vietnam dan imbang dengan Indonesia. Sementara Indonesia itu mengalami penurunan 5,81 poin. Dan sekarang ada di peringkat 146 FIFA, di ranking 146, karena kekalahan telak dari Irak dan hasil imbang dari Filipina. Kekalahan telak dari Irak itu sangat berdampak sekali, saudara-saudara, karena walaupun kita tahu peringkat Irak itu ada di 60-an FIFA, rankingnya jauh di atas Indonesia dan poinnya juga banyak sekali, tetapi dengan kekalahan yang cukup telak itu ya benar-benar memalukan. Memalukan, dan sekarang berdampak pada poin. Dan Indonesia beruntung poinnya tidak semakin jauh karena kemarin berhasil menahan imbang Filipina. Nah, itu tertolong oleh situ. Ditolong oleh hasil imbang melawan Filipina. Kalau kemarin Indonesia juga kalah melawan Filipina, kalah 0-1 misalnya, sudah poinnya akan turun lebih banyak. Mungkin akan tambahan sekitar tambahan 25%. Nah, jadi poinnya turunnya akan semakin banyak, dan mungkin saja turunnya juga akan semakin banyak. Jadi beruntunglah Indonesia yang hanya mampu bermain imbang dengan Filipina walaupun sebelumnya dikalahkan oleh Irak, saudara-saudara. Harus bersyukur, saudara-saudara, harus bersyukur. Filipina dan Indonesia, saudara-saudara, penurunan poin itu juga didapatkan oleh Singapura. Kita tahu Singapura juga menderita 2 kekalahan pada FIFA Match yang kemarin pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 salah satunya dari Thailand. Dari Thailand di home, mereka bermain menjamu Thailand, dan itu membuat mereka turun sekitar 12,39 poin. Poinnya itu turun, dan sekarang Singapura ada di peringkat 156. Ranking 156 FIFA. Ya, ini agak cukup disayangkan juga. Berarti kan Singapura ini dari
bulan ke bulan itu kalau seingat saya ya saudara-saudara, poinnya itu selalu turun. So, poinnya turun, mereka hasil pertandingannya juga tidak terlalu bagus. Saya nggak tahu ya, apakah generasi emas Singapura seperti zamannya Noh Alamsah, kemudian Ridwan, kemudian zamannya yang pemain-pemain naturalisasi itu sudah nggak ada atau gimana. Tapi faktanya turun. Kemudian tim yang turun dengan banyak lagi adalah Myanmar, saudara-saudara. Myanmar itu dia turun sekitar 11,27 poin. Wah, ini penurunan yang sangat banyak, yang hampir sama banyaknya dengan Singapura, karena mereka juga 2 kali kalah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, saudara-saudara. Ini kekalahan yang cukup bagus. Tetapi saudara-saudara, tidak semua negara ASEAN itu turun. Ada yang stagnan, tidak punya tambahan poin, juga tidak punya penurunan poin. Tim-tim itu ya seperti Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Timor Leste. Kenapa mereka tidak mengalami penurunan poin ataupun penambahan poin? Poinnya tetap 0, saudara-saudara. 0, 0, 0, 0. Karena begini. Mereka kan tidak ikut ke babak utama, ke fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka sebelumnya kalah di putaran pertama. Seperti Brunei itu kalah dari Indonesia, kemudian Timor Leste kalah dari Cina Taipei. Kayak begitu. Taiwan Kamboja kalah dari Pakistan atau dari mana gitu. Pokoknya itu, atau dari Nepal, saya lupa. Nah, itu sehingga mereka tidak menggelar pertandingan, jadi poin mereka 0, netral. Untuk bulan depan, saudara-saudara, untuk edisi Desember, saya rasa perubahannya tidak akan terlalu signifikan, saudara-saudara. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena FIFA Matchday untuk 2023 ini sudah berakhir kemarin. Edisi kemarin itu November itu adalah terakhir untuk FIFA Matchday edisi tahun 2023. Bulan depan Desember itu tidak ada lagi FIFA Matchday. Jadi tidak akan ada pertandingan resmi FIFA, kecuali setiap negara mengadakan pertandingan sendiri dengan negara lain tanpa di luar agenda FIFA, dan itu bisa asalkan didaftarkan secara resmi kepada FIFA. Nah, di situ nanti baru akan ada penambahan poin atau pengurangan poin. Tetapi saya rasa susah juga sebuah tim akan bertanding antar negara friendly match kalau tidak ada kalender FIFA, karena itu akan berkaitan dengan memanggil pemain dari klub yang bersangkutan. Kalau misalnya seperti Malaysia kan liganya sudah berakhir, bisa saja. Tetapi kan di negara-negara lain kan seperti Indonesia, seperti Thailand, seperti Vietnam itu kan liganya juga masih berjalan. Jadi nggak mungkin juga pemain-pemain yang di luar di Eropa itu juga liganya berjalan. Jadi nggak mungkin. Jadi menurut saya, saudara-saudara, prediksi saya sih Desember ini, peringkat November ini juga kemungkinan akan menjadi peringkat terakhir untuk 2023. Nah, walaupun nanti Desember itu FIFA akan mengeluarkan peringkat lagi, tetapi kemungkinan besarnya formasinya, poinnya, pergerakannya tidak akan terlalu banyak berubah. Per poin ya paling berubah ya 0, atau 1 poin. Sedikit, tidak akan terlalu signifikan karena memang regulasi FIFA seperti itu. Regulasi FIFA, kecuali nanti misalnya Desember ini setelah Liga Super Malaysia mengadakan pertandingan uji coba dengan mana, misalnya negara yang Norwegia atau Denmark atau mana atau Zimbabwe, kemudian menang, kemungkinan bisa menambah poin. Tetapi kalau selama tidak ada itu ya tidak masalah, akan tetap sama aja, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur. Kita sudah membicarakan tentang ranking FIFA terkini, peringkat FIFA terbaru negara-negara di Asia Tenggara, negara-negara di ASEAN, saudara-saudara. Malaysia mengalami kenaikan yang menurut saya cukup signifikan lah. Ya, itu adalah hasil dari kemenangan pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu, di mana Malaysia dengan secara luar biasa comeback melawan Kyrgyzstan dari ketertinggalan 1-3 menjadi kemenangan 4-3, dari unggul 1-0 menjadi tertinggal 1-3 dan balik menjadi 4-3, kemudian melawan Cina Taipei, kemenangan. Sementara negara-negara tetangga lain itu hasilnya ya menang kalah,
kalah imbang. Ada yang kalah-kalah. Nah, jadi wajar dan memang ya kalau dilihat performa Malaysia selama FIFA Matchday, selama kualifikasi pertandingan kemarin, Saudara, ya memang layak mereka, memang layak berada di posisi yang cukup bagus. Jadi ini sekarang mereka ada di peringkat ketiga ASEAN, di bawahnya Vietnam dan Thailand. Dan memang kompetisi masih panjang, masih ada tahun depan, masih ada Piala Asia, masih ada kualifikasi Piala Dunia masih berlanjut dan segala kemungkinan bisa terjadi. Tetapi apa yang dilakukan Malaysia tahun ini setidaknya adalah gambaran yang cukup bagus, saudara-saudara, dan kita harus berikan selamat, congratulations, tahniah. Dan saya rasa sudah cukup ya, sudah pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!